see what I see? Di tahun 2010, malam menyelimuti kota dengan dingin yang sangat meresap hingga ke tulang. Seorang ibu muda yang kita panggil saja Sari berjalan tergesa menuju sebuah rumah sakit yang tua. Hanya ditemani bayinya yang berusia beberapa bulan. Bayinya menderita diare dan dokter anak yang terpercaya hanya berpraktik di rumah sakit itu setelah maghrib. Dengan suami yang bekerja shift siang, Sari harus pergi sendiri, menaiki becak dengan bayaran Rp5.000 saat itu. Melintasi jalanan yang sepi menuju bangunan tua yang kelam. Rumah sakit itu berdiri seperti relik dari masa lalu, panjang dan rendah, tanpa lantai bertingkat. Dindingnya sudah mulai terlihat compang-camping, catnya mengelupas seperti kulit yang merana, dan besi-besi jendelanya terlihat berkarat, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah terucap. Lantainya kusam, dipijak oleh ratusan kaki setiap hari. Tapi tetap tak bisa menyembunyikan usianya yang renta. Meski begitu, rumah sakit itu selalu ramai, terutama di sore hari, karena dokter anaknya dikenal ramah dan obatnya manjur. Di ujung lorong, ruang praktik dokter berhadapan dengan apotek kecil yang konon menjual obat lebih mahal dari apotek di seberang jalan. Sari tiba dengan bayi yang rewel. Popoknya sepertinya penuh dan perlu diganti segera. Ia merasa kewalahan, sendirian di tengah keramaian rumah sakit yang bau karbolnya menusuk hidung. Dengan sopan, ia bertanya kepada seorang perawat di ruang praktik tentang tempat untuk mengganti popoknya. Perawat itu dengan seragam putih berlis ungu, mengarahkan Sari ke sebuah pintu di dekat apotek. Pintu itu membawa Sari ke sebuah ruangan yang sunyi, berbeda dari hiruk-pikuk lorong depan. Ruangan itu tampak seperti bekas kamar rawat inap, dengan 8 ranjang besi tua yang kosong. Spraynya terlihat kekuningan dan lusuh, seolah tak tersentuh selama puluhan tahun. Di sudut ruangan dekat wastafel berkarat, seorang perawat berdiri sendirian, sibuk membetulkan jilbabnya di depan cermin yang buram. Perawat itu terlihat mencolok, berbeda dari perawat lain yang mengenakan seragam putih. Ia memakai seragam hijau pupus yang pudar, dengan potongan kuno yang tak lagi digunakan di rumah sakit modern. Jilbabnya serasi, pupus hijau, tapi ada sesuatu yang salah. Gerakannya terlihat terlalu lambat, seolah waktu berjalan lebih pelan di sekitarnya. Sari yang terburu-buru tak memperdulikan keanehan itu. Ia meletakkan bayinya di ranjang terdekat. Ranjangnya baunya seperti bau besi yang dingin dan berderit saat disentuh. Dengan cepat, ia membersihkan anaknya, mengganti popok dengan tangan yang gemetar karena lelah. Lalu menggosokkan minyak telon di perut dan kaki bayinya. Bayi itu diam, tak menangis, seolah merasakan ketegangan di udara. Tiba-tiba Sari merasa kandung kemihnya penuh.
Ia harus ke kamar mandi, tapi tak tahu letaknya. Dan dengan ragu ia melirik ke perawat hijau pupus yang masih berdiri di depan cermin. Seolah tak pernah berpindah. Maaf, kamar mandinya di mana ya, Sus? Tanya Sari pelan. Perawat itu tak menjawab, hanya menggerakkan telunjuknya yang pucat, menunjuk ke sebuah pintu belakang wastafel. Sari yang sudah tak tahan meminta izin lagi, kali ini dengan nada memohon. Boleh titip anak saya sebentar? Saya kebelet sekali. Perawat itu mengangguk pelan, lagi-lagi tanpa suara, tanpa menoleh. Sari tak menunggu lama. Ia berlari ke kamar mandi yang jaraknya sekitar 10 meter, melewati lorong sempit yang bau jamurnya lumayan menyengat. Di dalam kamar mandi, keran menetes perlahan, menciptakan irama yang menyeramkan di tengah keheningan. Dindingnya berlumut dan cermin di atas wastafel retak di sudutnya, memantulkan bayangan Sari yang buram. Ia menyelesaikan keperluannya dalam waktu kurang lebih 5 menit. Namun saat keluar, jantungnya hampir berhenti. Bayinya masih diranjang, tapi perawat hijau pupus itu tidak ada di sana. Yang berdiri di samping ranjang adalah perawat lain dengan seragam putih berlis ungu. Wajahnya tegang dan nadanya penuh tegur. Ia memarahi Sari karena meninggalkan bayinya sendirian di ruangan kosong itu. Tempat yang seharusnya tak boleh dimasuki oleh pasien. Sari bingung, nafasnya tersengal. Ia bersikeras bahwa ia tak meninggalkan anaknya sendirian. Ia menceritakan tentang perawat hijau pupus yang menjaganya, yang mengangguk saat ia meminta tolong. Tapi wajah perawat itu berubah pucat seketika. Ya, perawat berseragam putih modern. Menjadi pucat wajahnya, matanya melebar, dan tanpa banyak kata, ia menggendong bayi Sari, menarik tangan Sari, dan bergegas keluar dari ruangan itu. "Jangan lama-lama di sini," kata perawat itu dengan suara yang gemetar. Seolah ada sesuatu yang mengintai di balik dinding-dinding tua itu. Malam itu, Sari pulang dengan perasaan tak menentu. Bayinya selamat. Tapi ingatan tentang perawat hijau pupus itu terus menghantuinya. Ia mulai mendengar bisik-bisik dari pedagang di pasar dekat rumah sakit. Bisik-bisik tentang penampakan yang sering muncul di bangunan tua itu. Seorang perawat berpakaian hijau pupus yang terlihat duduk di sudut lorong atau berjalan pelan di tangga yang belum selesai dibangun. Ada yang bilang, ia adalah arwah seorang suster yang meninggal puluhan tahun lalu dalam kecelakaan tragis di rumah sakit itu. Dan dia tidak pernah menemukan kedamaian. Waktu berlalu, dari rumah sakit itu semakin sepi. Entah kenapa pasiennya semakin berkurang. Mungkin karena obat-obatan yang mahal atau karena bangunannya yang semakin tua. Dokter anak yang ramah itu pindah ke klinik yang lain. Dan pada akhir 2010, rumah sakit itu dibongkar. Rencananya, sebuah gedung baru setinggi 5 lantai akan berdiri di tempat itu. Tapi hingga tahun 2022, pembangunannya tak pernah selesai. Rangka besi dan beton setengah jadi berdiri seperti kerangka raksasa yang ditinggalkan begitu saja, seolah menolak untuk dilanjutkan. Sari yang kini tinggal jauh dari daerah itu tak pernah bisa melupakan pengalamannya. Hingga suatu malam,
Ia melewati apotek di depan bekas rumah sakit itu untuk membeli obat. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara bayang-bayang tangga beton yang tak berpagar, ia melihat sosok perawat hijau pupus itu lagi. Perawat itu melayang pelan, menaiki anak tangga satu persatu. Matanya kosong, tapi seolah menatap lurus ke arah Sari. Jantung Sari hampir berhenti, tapi ia tak bisa bergerak, terpaku oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.